Ada satu komentar di video Mea Culpa begini. Lu tahu dari mana kalau Maria tetap perawan? Apakah Maria beritahu Anda kalau Maria tetap perawan? Anda hanya berasumsi. Kalau Maria sendiri mengatakan bahwa dia sebagai istri sah tidak pernah disetubuhi oleh suaminya, atau Yusuf sang suami mengatakan bahwa dia tidak pernah bersetubuh dengan istrinya, itu baru data valid, tidak bisa dibantah. Begitu katanya. Oke, gereja mengatakan Maria tetap perawan, dan itu salah satu dogma dalam gereja ya. Sebelum melahirkan, saat sedang melahirkan, dan postpartum setelah melahirkan tetap perawan. Apa yang mau disampaikan di sini? Sebelum jauh ke pesannya, pola pikir yang saya pakai sederhana, begitu ya. Saya tidak punya pengalaman, tidak kenal secara personal historis, begitu ya, dengan Maria. Sudah lama. Lalu kalau begitu dari mana saya tahu? Saya bertanya. Kepada siapa saya bertanya? Kepada orang yang lebih tua. Itu nasihat biblis itu. Bertanyalah kepada orang yang lebih tua, yang lebih bijak, yang lebih tahu. Kepada siapa? Siapa yang lebih bijak? Siapa yang lebih tahu? Sekurang-kurangnya lebih tahu dari saya. Siapa itu? Para bapak gereja yang hidup di 8 abad pertama gereja ini. Kan begitu ya? Apakah mereka bisa diragukan? Bisa saja. Sebagai data historis bisa saja mereka keliru data historis. Karena sudah hidup ratus tahun kemudian setelah masa Maria. Tetapi lebih tidak bisa dipercaya lagi orang-orang masa sekarang. Kan begitu. Nah, untuk itulah kita membuka data, membuka tulisan. Misalnya, saya temukan di sini beberapa catatan yang bisa kita pakai. Contoh, Santo Cyrillus dari Alexandria. Dia hidup tahun 376 sampai 444 sebelum Masehi, bukan sebelum, Anno Domini. Kan begitu ya. Lebih saya percaya orang ini daripada orang-orang masa kini yang mencoba membolak-balik kitab suci dan membuat hipotesis. Sesederhana itu. Sekurang-kurangnya, kalau pun saya tidak percaya pada data historisnya, saya percaya pada cara berimannya. Nah itu. Nah, apa misalnya yang ditulis oleh Cyril Alexandria? Saat Maria melahirkan, ia tetap perawan. Sekarang pertanyaannya begini, mengapa ia sampai pada refleksi itu? Yang begitu ya. Sebelum kita jauh disibukkan oleh pikiran kita sendiri tentang bagaimana dia sudah melahirkan seorang anak, Yesus, dia menikah berkeluarga dengan Yosef, tidak mungkin dia tidak memiliki keturunan lain. Contoh, kita pakai pemikiran itu. Keraguan semacam ini pastilah juga sudah mengisi pikiran para bapak gereja pada masa dulu. Tetapi mengapa mereka sampai pada refleksi ini? Kan begitu ya. Tidak ada pentingnya berbicara tentang Maria kalau kita tidak mengaitkannya dengan kemahakuasaan Allah. Nah itu dia. Tidak ada. Maka Maria tetap perawan harus direfleksikan di bawah pemikiran Allah itu maha kuasa. Maha segalanya. Kan begitu ya. Nah, Santo Cyril dari Alexandria ini sudah sampai pada refleksi itu dulu kala 1700 tahun yang lalu. Mengapa saya tidak percaya? Kan begitu. Oke, kan itu hanya satu orang. Kita ambil lagi. Epifanius. Dia hidup lebih awal lagi. Sekitar 70 tahun, 60 tahun dari Cyril. Ketika orang mengatakan bahwa Maria telah melahirkan Tuhan dan kemudian mengatakan bahwa Maria memiliki anak lain, mereka menyangkal keperawanannya. Oleh karena itu, saya katakan kepada Anda, sesungguhnya Maria tidak memiliki anak lain. Dan saya meyakini bahwa ia tetap perawan selamanya.
Saya meyakini, saya beritahu kamu, kata Epifanius, seorang santo. Dia menulis dalam bukunya Panarion, sebuah katekesi dan juga apologia. Mengapa tidak percaya, kan begitu? Maka pada kita ada dua opsi, atau percaya atau tidak percaya. Nah, si penulis komentar yang tadi saya bacakan di awal memilih untuk tidak percaya dan ragu. Oke, begitulah. Nah, gereja menawarkan Maria tetap perawan. Bukan terutama berhenti pada kehebatan keluarbiasaan Maria, tetapi pada keluarbiasaan karya Allah yang mengikut sertakan Maria. Itu dia. Kemudian yang lebih muda lagi dari Epifanius ada Athanasius. Sekitar 20 tahun lebih awal lahir, 20 atau 15 tahun. Tuhan dilahirkan dari Maria, tapi itu bukan dari keinginan manusia. Ia lahir dengan kehendak Bapa di surga. Karena itu Maria tetap perawan. Ini lebih teologis lagi dan teologinya lebih dapat. Karena ini adalah kehendak Allah. Kehendak Allah tidak pernah merusak. Nah, ide itu yang mau dibela. Santo Athanasius, Orations Against the Arians, melawan Arianisme dalam satu diskursusnya. Maka sebelumnya ada juga lebih tua lagi, Justinus Martyr, tapi dia lebih banyak menegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus lahir dari Bunda Maria, adalah satu-satunya anak Allah. Dan dijanjikan sejak dahulu kala melalui para nabi untuk lahir dalam tubuh manusia, anak sulung. Karena itu kalau sulung berarti tidak ada anak sebelumnya. Keperawanan antepartum Maria ditegaskan di sini. Sebenarnya masih banyak lagi tulisan-tulisan yang membela ide tentang keperawanan itu, misalnya Ambrosius. Karena dia adalah sang Bapa yang membuat semua hal, dia juga mengambil bentuk seorang hamba melalui Bunda Maria yang bertekad mempertahankan keperawanan dalam hidupnya, selama hidupnya. Ini juga menjadi satu tanda, satu ekspresi iman yang Maria lakukan, tunjukkan, yang menurut keyakinan kita. Kita siapa? Gereja. Supaya jangan, kamu aja kali, kata orang nanti kan. Diyakini oleh gereja demikian. Lalu kalau kita melangkah lebih jauh, tetapi masih bagian dari patristik, satu orang kudus yang saya sukai peranannya, Yohanes Damaskus. Seperti rahim yang tetap utuh dan tidak dihancurkan oleh bayi yang dilahirkan, demikian juga keperawanan Maria tidak terganggu saat melahirkan Tuhan. Ini pas partumnya, bukan postpartum. Ketika inpartum, begitu ya. Peristiwa melahirkan itu tidak merusak keperawanan Maria. Karena sekali lagi, rencana Allah tidak merusak. Ide itu yang mau ditawarkan. Kalau rasanya tidak masuk akal keperawanan yang kita bicarakan ini, jauh lebih tidak masuk akal bahwa sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Orang yang percaya bahwa Allah menghadirkan dirinya dalam rupa putra dengan perantaraan rahim seorang perempuan, orang yang mempercaya ini, konsekuensi logisnya adalah percaya juga bahwa Maria tetap perawan ketika ia melahirkan sang putra. Nah, ada yang meragukan dalam hubungannya dengan Joseph tentang hal ini. Orang-orang kudus yang tadi saya sebutkan memberikan pembelaan sesuai dengan refleksi iman pada masa itu. Sekali lagi, ini 200-300 tahun. Lama juga itu, tetapi jauh lebih meyakinkan itu daripada data-data masa kini. Begitu ya.
Jadi permintaan Bapak ini untuk tidak ada dikatakan. Maria mengatakan bahwa dia sebagai istri sah tidak pernah disetujui. Tidak ada juga dikatakan bahwa saya pernah disetujui oleh Joseph. Apakah ada ayat yang mengatakan itu? Maka dalam hal ini argumen yang ditampilkan di awal ini tidak lebih kuat dari argumen yang mengatakan Maria tetap perawan. Kan begitu ya. Karena dia meminta supaya ada ayat yang mengatakan Maria itu memiliki hubungan intim dan memberikan anak dan memiliki anak dari Yosef. Mana ayatnya katanya? Nah, mana ayatnya yang mengatakan bahwa mereka memiliki anak? Berdua. Supaya apple to apple juga pendapat ini. Nah, tetapi something beyond, sesuatu yang lebih dari itu tadi sudah saya sampaikan. Ini soal menyangkut iman akan keallahan Yesus dan karya keselamatan Allah yang sempurna dari pihak Allah. Basta. Bisa menjadi sesederhana itu, dan bisa juga kita buat sedikit lebih rumit kalau mau masuk ke dalam data-data historis begitu ya, dalam catatan sejarah. Tetapi begitulah saya yakini. Begitu tadi kata Epifanius. Dan saya sampaikan kepada kamu, Maria itu tetap perawan karena ia melahirkan putra Bapa. Kalau masih tetap ada perdebatan tentang ini, saya pikir itu bagian natural dari beriman itu. Bisa berbeda pendapat, tetapi inilah yang gereja tawarkan. Gitu ya. Pace bene.